sapi tersebut harus sepenuhnya merah tanpa cacat. Kemudian sapi ini tidak boleh pernah digunakan untuk kerja seperti membajak atau menarik beban. Sapi tersebut harus disembelih di luar perkemahan dan kemudian dibakar habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah sapi merah dalam Bani Israel adalah salah satu cerita penting dalam tradisi Yahudi dan Islam yang dapat ditemukan dalam kitab suci mereka. Cerita ini diambil dari Al-Quran dan kitab Taurat. Dalam Al-Quran, kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah, khususnya dalam ayat 67-73. Cerita tersebut dimulai dengan perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi merah. Namun, mereka menunjukkan keraguan dan bertanya tentang ciri-ciri sapi tersebut secara rinci. Akhirnya, Allah memberikan deskripsi lengkap tentang sapi merah tersebut. Sapi itu harus berwarna merah tua, tidak memiliki cacat, dan tidak pernah digunakan untuk membajak tanah atau menarik beban. Setelah mereka menemukan sapi dan menyembelihnya, mereka diperintahkan untuk mengambil bagian dari sapi tersebut dan menyentuh bagian tubuh seorang yang telah mati, sehingga dia hidup kembali dan memberi petunjuk tentang siapa pembunuhnya. Kisah ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap perintah Allah dan peran yang dapat dimainkan oleh mukjizat dalam mengungkap kebenaran. Sedangkan dalam kitab Taurat, kisah sapi merah juga terdapat dalam Taurat, khususnya dalam kitab Bilangan atau Nomor, pasal 19. Sapi merah ini digunakan dalam ritual pemurnian untuk mengatasi ketidakmurnian akibat kematian. Ritual ini melibatkan pembakaran sapi merah hingga menjadi abu. Kemudian abu tersebut dicampur dengan air dan digunakan untuk menyucikan orang-orang yang telah bersentuhan dengan kematian. Ritual ini bertujuan untuk memulihkan status kesucian seorang dalam komunitas. Kedua versi kisah ini menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap hukum dan petunjuk Tuhan, serta bagaimana mukjizat dan ritual tertentu dapat digunakan untuk mencapai pemurnian dan kebenaran dalam kehidupan spiritual. Sejarah sapi merah dalam konteks Bani Israel memiliki makna yang mendalam, baik dalam tradisi Yahudi maupun dalam Islam. Berikut adalah penjelasan detail mengenai asal-usul dan konteks sapi merah menurut berbagai sumber agama. Asal-usul dan konteks dalam tradisi Yahudi. Sapi merah pertama kali diperkenalkan dalam kitab Bilangan, pasal 19 dalam tradisi Yahudi. Ini adalah bagian dari hukum ritual yang diberikan kepada Bani Israel oleh Allah melalui Musa. Hukum ini bertujuan untuk menangani masalah ketidakmurnian ritual akibat kematian. Dalam kitab Bilangan 19 disebutkan bahwa sapi merah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu sapi tersebut harus sepenuhnya merah tanpa cacat. Kemudian sapi ini tidak boleh pernah digunakan untuk kerja seperti membajak atau menarik beban. Sapi tersebut harus disembelih di luar perkemahan dan kemudian dibakar habis. Abu dari pembakaran sapi merah dicampur dengan air dan air tersebut digunakan dalam ritual pemurnian.
Nah, tujuan dan implementasinya, ritual ini bertujuan untuk memurnikan orang-orang yang telah bersentuhan dengan kematian yang dianggap membuat mereka tidak suci menurut hukum ritual. Ritual pemurnian dengan air yang dicampur dengan abu sapi merah memungkinkan orang-orang ini untuk kembali ke dalam komunitas dan menjalankan ibadah dengan layak. Sementara asal-usul dan konteks dalam tradisi Islam, kisah sapi merah dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Cerita ini terkait dengan permintaan Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi merah sebagai bagian dari mukjizat yang mengungkapkan kebenaran. Bani Israel diminta untuk menyembelih seekor sapi merah dan mereka awalnya bertanya tentang detail spesifik sapi tersebut. Allah menjelaskan bahwa sapi itu harus berwarna merah tua, tidak memiliki cacat, dan belum pernah digunakan untuk pekerjaan berat. Setelah sapi tersebut disembelih, bagian dari dagingnya digunakan dalam mukjizat untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memberikan petunjuk tentang siapa pelaku kejahatan tersebut. Kisah ini mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap perintah Tuhan dan menyoroti bagaimana mukjizat dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran. Ini juga berfungsi sebagai ujian bagi Bani Israel dalam memahami dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Dalam tradisi Yahudi, ada perdebatan tentang apakah ritual sapi merah akan diterapkan lagi, terutama terkait dengan pengembalian ritual di masa depan. Banyak rabi memandang ritual ini sebagai bagian dari hukum yang akan dilaksanakan ketika bait suci dibangun kembali. Sedangkan dalam tradisi Islam, meskipun kisah sapi merah tidak melibatkan ritual serupa, pelajaran moral dari kisah ini tetap relevan dengan memahami kepatuhan terhadap perintah Allah dan bagaimana mukjizat berfungsi dalam wahyu ilahi. Secara keseluruhan, kisah sapi merah mencerminkan bagaimana pentingnya hukum ritual, kepatuhan kepada Tuhan dan perintah dan peran mukjizat dalam wahyu agama. Hubungan sapi merah dengan bangsa Israel mencakup aspek hukum ritual, spiritual, dan sejarah yang mendalam bagi tradisi Yahudi maupun Islam. Sedangkan dalam konteks Yahudi, ritual sapi merah mencerminkan aspek hukum dan spiritual dari kehidupan ritual Yahudi dan menunjukkan cara menjaga kesucian di tengah masyarakat. Walaupun praktik ini tidak dilakukan lagi saat ini, maknanya tetap relevan dalam studi hukum ritual dan eksatologi Yahudi. Ada perbedaan tentang apakah ritual ini akan diterapkan kembali, terutama dalam konteks eskatologi dan harapan akan pembangunan kembali bait suci. Sedangkan dalam konteks Islam, kisah sapi merah dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya kepatuhan dan bagaimana mukjizat berfungsi dalam wahyu ilahi. Ini berfungsi sebagai pelajaran moral dan spiritual untuk umat Islam mengenai kepatuhan dan kepercayaan kepada Allah. Kisah ini lebih fokus pada pelajaran moral dan spiritual daripada penerapan ritual dan tidak ada praktik ritual langsung yang diikuti. Nah, secara keseluruhan, sapi merah berhubungan erat dengan aspek hukum dan spiritual dari kedua tradisi agama ini, masing-masing dengan makna dan fungsi yang sesuai dengan konteks dan ajaran mereka. Ritual sapi merah memiliki pengaruh yang signifikan dalam tradisi Yahudi dan Islam, meskipun perannya berbeda dalam masing-masing tradisi. Pengaruh ritual sapi merah dalam tradisi Yahudi, yang pertama yaitu dalam hukum dan ritual. Ritual sapi merah adalah bagian dari hukum ritual. Ritual ini dirancang untuk menangani ketidakmurnian ritual yang disebabkan oleh kematian. Sedangkan prosesnya melibatkan pemilihan sapi merah yang sempurna, pembunuhan di luar perkemahan, dan pencampuran abu dengan air yang digunakan dalam pemurnian.
Ritual ini menggarisbawahi pentingnya kesucian ritual dalam kehidupan keagamaan Bani Israel. Sapi merah dan proses pembakarannya melambangkan kemurnian dan pengorbanan. Aspek dari sapi merah yang sepenuhnya merah dan tidak cacat melambangkan kesempurnaan dan keutuhan yang penting dalam konteks pemurnian ritual. Ritual sapi merah diterapkan selama periode Bait Suci di Yerusalem. Praktik ini menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan Bani Israel. Dengan kehancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi, praktik ritual ini tidak dapat dilaksanakan lagi. Harapan eskatologis, ada keyakinan dalam tradisi Yahudi bahwa ritual ini akan diimplementasikan kembali ketika Bait Suci dibangun kembali. Ini mencerminkan harapan eskatologi dan keinginan untuk pemulihan kesucian ritual. Sedangkan pengaruh ritual sapi merah dalam tradisi Islam, kisah sapi merah, dalam kisah ini Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi merah sebagai bagian dari mukjizat yang mengungkap kebenaran terkait kematian seorang pria dan pelaku kejahatan. Sapi merah dalam kisah ini digunakan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah dan menegakkan kebenaran. Kisah ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perintah Allah, serta bagaimana mukjizat dapat digunakan untuk mengatasi keraguan dan masalah dalam komunitas. Mukjizat dari penghidupan kembali orang mati menunjukkan kekuasaan Allah dan kemampuannya untuk mengatasi segala sesuatu, termasuk mengungkapkan kebenaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Pelajaran moralnya, kisah sapi merah ini memberikan pelajaran tentang keimanan dan kepatuhan, juga mengingatkan umat Islam tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan tradisi Yahudi, Islam tidak memiliki ritual khusus terkait sapi merah. Kisah tersebut lebih berfungsi sebagai pelajaran moral dan spiritual daripada sebagai bagian praktik ibadah ritual. Kisah sapi merah dipelajari dalam konteks tafsir Al-Quran dan studi hadis, membantu umat Islam memahami lebih dalam tentang cara Allah memberikan petunjuk dan mukjizat. Kisah ini juga digunakan untuk mengajarkan prinsip-prinsip etika dan spiritualitas dalam pengajaran Islam, termasuk kejujuran, kepatuhan, dan kekuatan ilahi.